Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa abhamana bi syariati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Camat Pujanati, yang kami hormati dan muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujanati, yang kami hormati dan banggakan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Bandung, yang kami cintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi Sekolah Negeri Sekolah SMP Negeri 27 Bandung atau SMP 1 Pujanati yang dulu namanya, sekarang berubah menjadi SMP Negeri 27 Bandung. Hadirin wa hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita saat ini berada di tengah-tengah bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh cucuran rahmat, bulan di mana Allah melipat gandakan pahala-pahala hamba-hambanya yang beramal sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan ini. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan gunakan kesempatan waktu 10-15 menit untuk memberikan pencerahan khususnya kepada anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Negeri 27 Bandung. Di era modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu tidak seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan moral peserta didik atau masyarakat. Kita lihat sekarang ini justru yang yang banyak dibahas di dunia pendidikan saat ini adalah tentang karakter anak bangsa. Kalau pendidikan dunia yang saat ini banyak didengung-dengungkan, banyak dibahas tentang karakter anak bangsa. 15 abad yang lalu Al-Quran sudah mengajarkan tentang bagaimana memperbaiki akhlak moral. Bukankah Rasulullah diutus ke muka bumi ini? Innama bu'ithtu litammima makarimal akhlak. Tidaklah aku utus Muhammad di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan moral. Kita ini bukan hanya ingin kita cerdaskan ego kita, otak kita, tapi kita juga harus cerdaskan spiritual kita. Tidak apa-apa tinggi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, fisika. Tidak apa-apa. Asalkan kecerdasan spiritualnya juga harus mantap. Kenapa? Kalau hanya otaknya yang diasah, kecerdasan otaknya yang diasah,
sekali tidak diasah dengan kecerdasan spiritualnya. Itulah yang menyebabkan negeri kita ini banyak orang pintar, tetapi pintarnya hanya menipu. Banyak orang pintar, tetapi justru terjadi penyelewengan di mana-mana. Kenapa? Karena kecerdasan spiritualnya yang kurang. Maka ciri-ciri anak soleh dan soleha itu ada 4. Yang pertama, rajin sholat. Sholat adalah salah satu jalan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Islam datang di Mekah, sebelum Islam hadir, masyarakat Madinah pada saat itu mereka itu menyembah kepada siapa? Ada yang menyembah kepada pohon, ada yang menyembah kepada batu patung, ada yang menyembah kepada binatang. Setelah itu Allah memanggil hambanya yang bernama Muhammad untuk menerima perintah sholat sebagai jalan untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, yaitu untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat ini adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab ketika seseorang itu meninggal dunia. Jika sholatnya baik, maka semua amal ibadahnya dihitung baik. Tapi jika sholatnya buruk, sholatnya tidak beres, maka bisa saja menjadi asbab amal ibadahnya semua tidak ada yang dihitung. Karena itu sholatnya harus diutamakan. Bahkan dalam keadaan bagaimanapun sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu berduduk, berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, menggerak-gerakkan badan pada saat berbaring, maka sholatlah dengan hatinya. Tidak sama dengan ibadah-ibadah lainnya. Seperti puasa. Kalau kita berhalangan sakit, boleh tidak berpuasa, nanti lepas bulan suci Ramadan berganti. Tapi sholat tidak boleh sama sekali ditinggalkan dalam keadaan bagaimana. Jadi itu yang pertama, ciri anak soleh dan soleha adalah rajin mendirikan sholat di waktu. Biasakan dirinya, biasakan. Kalau SMP sudah masuk balik, tidak sama kalau SD, ya itu belum masuk balik. Kelas 4 ke bawah itu, kelas 5 ke bawah itu belum terhitung balik. Boleh berpuasa sepotong. Misalnya makan sahur, besok setelah dulu bisa buka puasa. Karena baru sebatas latihan. Kalau sudah balik, sudah dihitung oleh Allah, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Puasa harus puasa. Tidak ada istilah puasa sepotong atau puasa setengah hari. Harus puasanya pun. Itu yang pertama. Ciri anak soleh dan solehah adalah mendirikan sholat 5 waktu. Rajin mendirikan sholat 5 waktu. Yang kedua, ciri anak soleh adalah rajin membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah dasar hidup kita. Al-Quran adalah yang mengantarkan kita bahagia dunia akhirat. Bahkan Rasulullah pernah bertanya, wahai sahabatku, tahukah engkau siapa orang yang terbaik? Siapa orang yang terbaik di antara kamu?
pejabat atau rakyat biasa, bukan. Orang yang tinggi pangkatnya, bukan. Orang yang kaya atau orang miskin, bukan. Ustaz, ulama, kiai, bukan. Siapa orang yang terbaik kata Rasulullah? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada semua manusia. Itulah orang yang paling baik. Oh, ternyata yang paling baik itu adalah guru mengaji. Guru mengaji. Orang belajar Al-Quran. Rasulullah katakan ini. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik di antara adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada sesama manusia. Jadi harus belajar membaca Al-Quran. Orang yang pintar membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, rajin dengan Al-Quran, nanti ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, dia bangkit bersama dengan malaikat. Malaikat di sebelah kanan, malaikat di sebelah kiri, malaikat di depan, malaikat di sebelah di belakang. Dia dibangkitkan dari kuburnya ketika hari kiamat kelak bersama dengan para malaikat. Lalu diberikan wewenang. Kau dulu cinta Al-Quran, kau dulu pandai membaca Al-Quran, kau rajin membaca Al-Quran. Sekarang Allah berikan kau wewenang. Silakan kau cari orang tuamu. Orang tuamu di sana sedang transit, sedang mencari. Kau ambil orang tuamu, kau panggil mertuamu, kau panggil ayahmu, nenekmu, sepupumu, kau ambil tarik masuk dalam surga. Karena dulu waktu di dunia kau rajin membaca Al-Quran, kau cinta dengan Al-Quran. Itulah keistimewaan bagi orang yang pandai cinta, rajin membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ciri anak soleh adalah menghormati, memuliakan kedua orang tua. Jangan sama sekali durhaka kepada kedua orang tua. Bayangkan ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu, 9 bulan 10 hari kita berada di kandungan ibu, antara hidup dan mati. Coba bayangkan pengorbanan kedua orang tua kita. Coba bayangkan bagaimana pengorbanan orang tua kita. Dia jadikan penghidupan kita, dia jadikan kita buat untuk sekolah, dia biayai kita. Kita tidak bisa hidup bagaimana besarnya pengorbanan kedua orang tua kita. Maka jangan sama-sama sekali bahkan mengatakan kepada kedua orang tua, itu sudah menyakiti hati orang tua, apalagi menyakiti hati dan fisiknya. Nauzubillah min zalik. Barang siapa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jangankan baunya surga, jangankan masuk ke surga, baunya surga tidak akan bisa didapatkan oleh anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang masih hidup, berbaktilah kepada kedua orang tuanya, muliakan dia. Jika engkau akan dimuliakan anak nanti kelak, muliakan orang tuamu. Kalaupun dia sudah telah meninggal dunia, doakan dia. Doakan karena dia butuh dengan doa dari anak-anak yang soleh. Karena hanya anak soleh yang akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir dari 4 ciri anak soleh adalah cinta mati Islam. Cinta Islam sampai mati. Jangan pernah kita tinggalkan Islam dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun kondisi kita. Jangan karena membuat kemiskinan kita lari dari Islam. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna dina indallahi Islam, agama yang diterima oleh Allah, agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Jangan karena membuat kita masalah, ada ujian, cobaan, lalu kita lari meninggalkan Islam. Jangan sama sekali. Kita harus cinta Islam sampai ajalku menjemput, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia ini adalah sandiwara. Jangan tertipu dengan kenikmatan dunia. Allah ciptakan kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan adalah untuk menguji kita siapa yang terbaik. Hidupnya di dunia kembali menghadap kepada Allah. Apa yang terbaik adalah bekal
iman dan takwa. Itulah bekal yang terbaik untuk kita berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dunia ini tidak lama. Rasulullah bersabda, amal ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Umur Rasulullah hanya 63 tahun. Umatnya pun tidak akan jauh dari situ. Karena itu, mari kita sebagai hamba Allah, mari kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua dengan asbab bulan suci Ramadan ini turun keberkahan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Allah melancarkan rezeki kita, Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sampai kita menjalankan amalan ibadah puasa Ramadan 30 hari secara sempurna, sehingga jasmani dan rohani kita bersih, dan kita akan seakan-akan seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa, karena Rasulullah SAW akan membebaskan dosa-dosanya hamba-hambanya apabila ia betul-betul melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa salam wa rahmatullahi wa barakatuh.